Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 1123. Saat ini, pesawat luar angkasa tempat Patriark Chen berada dan pesawat luar angkasa Jianghua sedang mendekati planet Tianmu dan mendarat. Nah, berhenti. Tiba-tiba, raungan keras terdengar. Kemudian, 6 pesawat ruang angkasa sekitarnya bergegas menuju pesawat ruang angkasa Ye Yunfei pada saat yang sama, memaksa pesawat ruang angkasa Ye Yunfei untuk berhenti di langit berbintang. Nah, kesempatan terakhir, ambil cincin luar angkasa ini dan segera pergi. Izinkan saya menasihati Anda, seseorang harus sadar diri, jika tidak, Anda akan mendapat masalah. Pria tua kurus itu keluar dari salah satu pesawat ruang angkasa dan berhenti di depan pesawat ruang angkasa Ye Yunfei, dengan niat membunuh berdenyut di matanya. Memanggil, cincin luar angkasa mendarat di depan pesawat ruang angkasa Ye Yunfei. Sejumlah besar pasukan klan Chen bergegas keluar dari 6 pesawat luar angkasa, berdiri di samping lelaki tua kurus itu, masing-masing tampak tidak ramah. Apa yang saya setujui dengan Chen Qingqing adalah kumpulan batu mimpi buruk dan peta makam surgawi, dan Anda klan Chen harus memberikannya kepada saya. Jika tidak, segalanya akan menjadi sulit. Petik 2. Suara Ye Yunfei datang dari pesawat ruang angkasa. Haha, pria tua kurus itu tertawa marah. Pria yang tidak pernah puas sebenarnya meminta banyak uang, dan dia tidak tahu bagaimana cara maju atau mundur. Karena itu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Petik 2. Pria tua kurus itu melambaikan tangannya. Lebih dari selusin master transformasi laut menggerakkan tubuh mereka pada saat yang sama, mendekati pesawat luar angkasa Ye Yunfei. Di antara selusin master alam transformasi laut, ada 4 di tahap akhir alam laut bintang dan 6 di tahap tengah alam transformasi laut. Siapapun yang mengkhianatiku, aku akan membayar kembali 100 kali lipat. Yu Chen Clan akan segera menyesalinya. Petik 2. Di pesawat ruang angkasa, suara dingin Ye Yunfei keluar. Ketika kematian sudah dekat, kamu berani berbicara dengan lantang dan membunuhnya. Pria tua kurus itu sangat marah dan meraung. Saat ini, di pesawat ruang angkasa Ye Yunfei, bergemuruh. Tiba-tiba, makhluk berwarna merah darah dengan cipratan darah muncul di samping Ye Yunfei, memancarkan roh jahat yang mengerikan dan bau darah yang menjijikkan. Klon darah. Pergilah dan tambahkan darah, kata Ye Yunfei. Energi yang terkandung dalam tubuh orang ini agak menakutkan. Lengan raksasa itu tidak bisa membantu tetapi berkata, tentu, vampir ini pasti menjadi kekuatan teratas di antara para vampir selama hidupnya. Meski telah jatuh, energi yang tersisa di tubuhnya tidak lemah. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Pada saat ini, pesawat ruang angkasa Master Chen dan Jianghua telah mendarat di planet Tianmu, di depan markas besar keluarga Chen. Ayah, kekuatan tempur pemuda itu agak kuat, dan dia menyelamatkanku. Beri dia kompensasi sebanyak mungkin, jika tidak, hati nurani putriku akan terganggu. Petik 2. Di pesawat ruang angkasa, Chen Qingqing berkata dengan lantang, dia memikirkan Ye Yunfei yang mengawalnya sepanjang jalan, dan dia agak berterima kasih. Dia mampu mengalahkan tahap awal dan tengah alam transformasi laut, yang cukup bagus. Untuk seorang anak yang keluar dari lautan bintang terpencil untuk memiliki kekuatan yang dia miliki sekarang, diperkirakan dia juga telah mengalami banyak perjuangan, atau mengalami beberapa petualangan, yang cukup menginspirasi. Namun, jadi apa, dibandingkan dengan Tuan Muda Jianghua, dia bukan apa-apa. Tuan Muda Jianghua adalah cucu dari tetua kedua klan Jiang di Tianfu Xinghai, dia lahir dengan sendok emas di mulutnya. Statusnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan jika seorang bocah malang yang keluar dari lautan bintang yang jauh, bahkan setelah kerja keras seumur hidup, akan sulit baginya untuk mencapai ketinggian Tuan Muda Jianghua saat ini. Jadi, Qingqing, mulai sekarang, lupakan saja anak itu. Tuan Muda Jianghua adalah fokus perhatian Anda. Ayah akan mengurus masalah anak itu. Petik 2, kata Guru Chen. Ayah, aku mengerti. Chen Qingqing mengangguk. Oke, Qingqing, kita kembali ke markas, ayo keluar. Tuan Chen meraih tangan Qingqing dan berjalan keluar dari pesawat luar angkasa. Saat ini, di langit berbintang, ledakan, lebih dari selusin master dari klan Chen menembak pesawat luar angkasa Ye Yunfei pada saat yang bersamaan.
Chen Qingqing telah memberitahu Patriark Chen tentang kekalahan Ye Yunfei dari 10 ahli transformasi laut Paviliun Butian. Oleh karena itu, Patriark Chen pernah memberitahu para ahli klan Chen ini untuk lebih berhati-hati saat menyerang Ye Yunfei, dan melakukannya bersama. Wah, jika kamu berani memprovokasi keluarga Chen saya, kamu akan mati. Pria tua kurus itu menatap pesawat ruang angkasa Ye Yunfei, menunjukkan cibiran. Saat ini, mengaum, raungan teredam terdengar, kemudian, bergemuruh, klon darah bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa Ye Yunfei, dan dalam sekejap, kabut merah darah mengepul meletus di langit berbintang, mewarnai sepotong besar langit berbintang dengan warna darah. Memanggil, klon darah datang ke Master Klan Chen dalam sekejap, mengulurkan tangannya, dan meraih Master Klan Chen. Monster macam apa ini? Ketakutan dan geram, Tuan dari Klan Chen mengepalkan tinju, dan kekuatan spiritual yang mengepul menyembur keluar dari tinju, mengenai dada klon darah. Tetapi, Tuan dari Klan Chen ini merasa seolah-olah tinjunya mengenai seikat jerami tua, dan hanya ada suara teredam. Klik, avatar vampir mencekik leher Master Klan Chen dan mengangkatnya, memutar tangannya dengan santai, memutar tenggorokan Master Klan Chen. Kemudian buka mulut Anda dan tarik napas. Gemerincing. Semua pembuluh darah di Master Klan Chen meledak seketika, dan semua darah menyembur keluar dan mengalir ke mulut klon darah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, tubuh Tuan Klan Chen menjadi layu, kurus beberapa kali, kusam, seperti mumi. Apakah ini vampir? Melihat pemandangan ini, anggota lain dari Klan Chen merasa menggigil di hati mereka dan menatap klon darah dengan mata ngeri. Mengaum, klon vampir mengeluarkan geraman rendah, dan kemudian membuat gerakan telapak tangan. Ledakan, kabut berwarna darah yang mengepul terus menyebar, dan kabut darah, setebal plasma, dengan gila-gilaan membanjiri pria dan kuda Klan Chen. Gila, pada saat ini, semua orang di sekitar Klan Chen tiba-tiba menemukan bahwa darah di tubuh mereka mulai mendidih, dan pembuluh darah terus membesar, seolah-olah mereka telah menerima semacam panggilan misterius, dan mereka akan keluar melalui mereka, tubuh. Gemerincing, orang-orang Chen yang lemah itu tidak bisa menahan nafas, dan pembuluh darah di tubuh mereka pecah sepenuhnya, dan aliran darah menyembur keluar, dengan cepat berkumpul menuju klon darah di langit berbintang. Tidak, iblis ini akan menghisap darah kita, lari. Termasuk Tuan Chen Clan, Yunei, semua pria dan kuda Chen Clan, dengan ngeri dan ketakutan di wajah mereka, berbalik dan melarikan diri. Set, klon darah terus bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, mengejar dan membunuh para Master Klan Chen itu. Setelah beberapa saat, hampir semua orang Chen yang datang untuk mencegat Ye Yunfei dibunuh oleh klon darah. Hanya ada 4 Hua Haijing tahap akhir yang tersisa, dan mereka melarikan diri karena malu. Selain itu, keempat alam transformasi laut ini juga terluka di tahap akhir. Salah satunya tercabik-cabik setengah tubuhnya dan menyedot setengah darah di tubuhnya, sehingga dia hampir jatuh. Orang ini sangat kuat, lengan raksasa itu tidak bisa menahan kekaguman ketika melihat avatar vampir menunjukkan kekuatan besar dan terus membunuh orang-orang Chen itu. Semakin banyak darah yang dihisap darah, semakin kuat jadinya. Ye Yunfei merasa klon darah menjadi lebih kuat setelah meminum darah. Menghisap darah, bagi para vampir, itu sama saja dengan semacam kultivasi. Oke, sekarang, ayo pergi ke markas klan Chen dan menyelesaikan akun dengan mereka. Kata Ye Yunfei, haha, keluarga Chen ini benar-benar memprovokasi kamu, mereka tidak beruntung. Bab 1124, Yunfei mengendalikan pesawat ruang angkasa, dan mendarat di planet Tianmu dalam waktu singkat, tepat di depan markas Chen Clan. Chen Qingqing, segera keluar dan penuhi janjimu. Jika tidak, lakukan dengan risiko Anda sendiri. Petik 2, Ye Yunfei meraung keras, auman singa dari klan singa liar. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, ketika dia menggunakan keterampilan suara ini, gelombang suara yang dihasilkan sangat menakutkan, seperti lautan kerusuhan, melonjak menuju markas Chen Clan dengan tsunami yang dahsyat. Ledakan, gerbang markas Chen Clan adalah yang pertama menanggung beban dan langsung hancur berkeping-keping. Seluruh markas Chen Clan terguncang, seolah-olah gempa besar telah terjadi. Asap bubuk mesiu mengepul, dan bumi bergetar. Namun, saat berikutnya, ledakan, satu persatu formasi terus muncul di markas Chen Clan untuk melindungi markas Chen Clan. Nak, kamu mencari kematian. Raungan terdengar, dan sesosok tubuh dengan cepat membubung ke langit.
Patriark Chen, dia baru saja menerima kabar bahwa pasukan klan Chen yang dia kirim untuk membunuh Ye Yunfei hampir mati, dan hanya 4 master dari tahap akhir alam transformasi laut yang melarikan diri kembali. Tanpa diduga, Ye Yunfei mengikuti dan bergegas ke markas Chen Clan. Gerbang markas Chen Clan juga hancur berkeping-keping. Pencuri kecil yang gila, kita harus menebas pencuri kecil ini dengan ribuan pisau. Di markas besar klan Chen, sosok-sosok ganas melayang ke langit, meraung satu demi satu. Saat ini, hampir semua anggota senior keluarga Chen terkejut. Di antara channel Xinghai, keluarga Chen setidaknya berada di peringkat 5 besar dalam kekuatan, dan dapat dianggap sebagai kekuatan besar untuk menekan satu sisi. Tanpa diduga, dia terbunuh dan datang ke markas sekarang. Ini adalah pertama kalinya, dan pihak lain hanyalah bocah junior. Bagaimana pejabat senior klan Chen ini tidak marah? Nak, kamu sangat berani. Beraninya kamu membunuh anggota klan Chen kami, dan bahkan pergi ke markas klan Chen kami untuk membuat masalah. Aku bersumpah, aku pasti akan membuatmu tidak mungkin hidup atau mati. Selain itu, setelah membunuhmu, aku akan mengirim orang ke Tianluo Xinghai untuk mencari tahu keluarga dan sektemu, dan membunuh semua orang yang berhubungan denganmu, melibatkan 9 klan. Ini adalah konsekuensi dari Anda memprovokasi keluarga Chen kami. Petik 2. Patriark Chen menatap Ye Yunfei dengan mata marah, hampir menggertakkan giginya. Oh, awalnya, saya datang ke sini hanya untuk mendapatkan hadiah yang pantas saya terima. Sekarang, Anda berani mengancam keluarga dan sekte saya. Sifat masalah telah benar-benar berubah. Sekarang, saya bisa membunuh tanpa rasa bersalah. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Patriark Chen, ekspresi Ye Yunfei menjadi gelap, dan niat membunuh di matanya sangat kuat. Cukup, pada saat ini, terdengar suara omelan, dan Jiang Hua melangkah keluar dari aula penyambutan klan Chen, menatap Ye Yunfei dengan tatapan superior. Chen Qingqing mengikuti Jiang Hua, menatap Ye Yunfei dengan mata marah. Pria tua berbaju hitam yang tenang juga mengikuti di belakang Jiang Hua. Saya anggota keluarga Jiang di Tianfu Xinghai. Qingqing adalah tunanganku mulai sekarang. Keluarga Chen dari Tianmu Starfield akan berada di bawah perlindungan keluarga Jiang kami. Wah, saya perintahkan Anda sekarang untuk segera berlutut dan menerima semua hukuman dari keluarga Chen. Jangan berpikir untuk melawan, saya dapat melihat bahwa Anda memiliki kekuatan, tetapi itu tidak berguna. Melanggar perintah keluarga Jiang kami, sama sekali tidak ada tempat untukmu di seluruh alam. Chang Huang, semua kerabat dan teman, termasuk anggota keluarga di belakang Anda, guru, dan teman, akan terlibat. Baiklah, berlututlah dan jangan buang waktuku. Petik 2. Karena itu, Jiang Hua melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Sikap itu seperti seorang kaisar berpangkat tinggi yang memberi perintah kepada orang berstatus rendah yang tak tersentuh. Memang, dengan statusnya, dari lautan bintang pusat hingga lautan bintang tingkat rendah, ia memiliki modal dan kepercayaan diri untuk membenci segalanya. Tuan Jiang Hua akan membantu klan Chen kita. Setelah mendengar kata-kata Jiang Hua, Patriark Chen dan anggota keluarga Chen berpangkat tinggi lainnya sangat bersemangat. Terutama kalimat yang baru saja diucapkan Jiang Hua, keluarga Chen akan dilindungi oleh keluarga Jiang. Jika kalimat ini disebarkan, maka di channel Xinghai, sama sekali tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi keluarga Chen. Saat ini, anggota keluarga Chen menatap Ye Yunfei dengan mata sombong. Nak, Tuan Muda Jiang Hua akan maju sendiri. Tidak peduli seberapa kuat kamu pasti akan mati. Tuan Chen memandang Ye Yunfei dengan seringai. Satu demi satu menatap Ye Yunfei, siap untuk melihat adegan Ye Yunfei berlutut, dan kemudian dengan sembrono mempermalukannya. Dalam benak orang-orang Chen ini, status Jiang Hua terlalu mulia. Mereka tidak menyangka bocah dari lautan bintang yang jauh ini berani melanggar perintah Jiang Hua. Tiba-tiba, apakah keluarga Jiang di Tianfu Xinghai luar biasa? Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang berhak menyuruh saya? Petik 2. Ye Yunfei melirik Jiang Hua dan berkata dengan tenang. Apa? Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua orang sedikit bingung. Beraninya seseorang berbicara dengan Jiang Hua dengan nada seperti itu. Anak laki-laki, beraninya kau menghina keluarga Jiang dan Tuan Muda Jiang Hua dengan kata-kata, ini adalah pelanggaran berat. Petik 2. Saat berikutnya, lelaki tua berbaju hitam di belakang Jiang Hua sangat marah dan melangkah maju. Bergemuruh,
Paksaan energi yang mengerikan meletus dari tubuhnya, menghancurkan ke arah Ye Yunfei dari udara. Master pembukaan gua, di atas lautan transformasi realem adalah Cave Pit Realem. Seorang prajurit belum mencapai kondisi pembukaan acu point, jadi dia hanya bisa menyimpan kekuatan spiritualnya di dantian dan meridiannya. Tetapi master pembuka acu point berbeda, selain dantian, mereka telah secara paksa membuka ruang untuk beberapa titik akupuntur penting dalam tubuh untuk menyimpan kekuatan spiritual. Setiap titik akupuntur yang dibuka sebenarnya setara dengan satu dantian. Ahli akupuntur kuat dan lemah, semakin banyak titik akupuntur yang membuka ruang, semakin banyak kekuatan spiritual yang dapat mereka simpan, dan semakin kuat kekuatan mereka. Oleh karena itu, prajurit dengan kekuatan alam huahai dan di bawahnya hanya memiliki satu dantian. Dan ahli membuka titik akupuntur setara dengan memiliki banyak dantian di dalam tubuh. Begitu seorang prajurit menerobos ke kondisi pembukaan lubang, itu setara dengan melintasi daerah aliran sungai yang penting dan menjadi master sejati di langit berbintang alam semesta ini. Memanggil, Ye Yunfei telah lama melihat bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu ahli dalam membuka lubang, dan telah berjaga-jaga sepanjang waktu. Ketika dia melihatnya bergerak, dia sudah menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan mundur langsung ke langit berbintang yang jauh. Bergemuruh, posisi di mana Ye Yunfei berdiri sekarang terguncang keras oleh tekanan energi yang dikeluarkan oleh pria tua berbaju hitam, dan asap bubuk mesiu mengepul. "Nak, kamu akan mati hari ini." Pria tua berbaju hitam itu menunjukkan sosoknya dan mengejar Ye Yunfei. Memanggil, saya melihat cahaya hitam berkedip-kedip, dan sosok lelaki tua berbaju hitam itu mendekati Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, tidak peduli seberapa cepat kecepatannya, itu tidak bisa lebih cepat dari Ye Yunfei. Karena teknik teleportasi luar angkasa tidak memerlukan waktu, dan Anda dapat mencapai lokasi yang diinginkan dengan satu pikiran. Memanggil, Ye Yunfei muncul tepat di depan Chen Qingqing, memaksa Jiang Hua mundur dengan satu pukulan, dan mengulurkan tangannya yang lain seperti kilat, meraih tenggorokan Chen Qingqing dan mengangkatnya. Chen Qingqing hanya pada tahap akhir dari alam guntur, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ye Yunfei. "Kamu berani?" Jiang Hua sangat marah sehingga pedang panjang yang cemerlang keluar dari tubuhnya dan menebas ke arah Ye Yunfei. Memanggil, Ye Yunfei menggendong Chen Qingqing, dan menggunakan teknik teleportasi luar angkasa lagi, dan tiba-tiba muncul di langit berbintang yang jauh. Pria tua berbaju hitam itu baru saja bergegas kembali, dan sudah terlambat untuk menyerang Li Yunfei. "Nak, segera lepaskan Qingqing." Patriark Chen meraung dengan marah. "Aku mengantarmu kembali, bukan saja kamu klan Chen tidak berterima kasih, tetapi kamu memiliki niat membunuh terhadapku. Sekarang, hiduplah dengan konsekuensinya." Petik 2. Berdiri di langit berbintang yang jauh, Ye Yunfei mengangkat Chen Qingqing, meliriknya dengan acuh tak acuh, dan berkata. Suara itu jatuh. Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan menyerang pria dan kuda klan Chen. Kemanapun pedang jiwa surgawi pergi, jiwa orang-orang Chen diserang dan berteriak dengan keras. Jika mereka disambar petir, tubuh mereka akan terlempar keluar. Ketika mereka jatuh, mereka sudah menjadi mayat. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, pedang jiwa surgawi yang dia lepaskan dapat merusak tahap tengah lautan transformasi. Adapun prajurit pada tahap awal alam transformasi laut dan di bawahnya, mereka bahkan dapat langsung cacat atau langsung terbunuh. Betapa menakjubkan kecepatan pedang jiwa surgawi. Satu demi satu jeritan berlanjut, dan satu demi satu, anggota klan Chen terus mati secara tragis. Dalam waktu singkat, ratusan orang Chen terbunuh dan mayat mereka tergeletak di tanah. Bajingan kecil, berhenti. Petik 2. Kepala keluarga Chen dan anggota tingkat tinggi dari klan Chen meraung liar satu persatu. Brengsek, bunuh anak ini segera. Petik 2. Melihat pemandangan ini, Jiang Hua sangat marah hingga tubuhnya sedikit bergetar. Memanggil, pria tua berbaju hitam meregangkan tubuhnya dan bergegas menuju Ye Yunfei. Bergemuruh. Pemaksaan spiritual yang mengerikan dilepaskan dari tubuhnya, dan ditekan ke arah Ye Yunfei dari udara. Memanggil, namun, Ye Yunfei telah bersiap dengan baik, dan terus menggunakan teknik teleportasi luar angkasa untuk menghindari kejaran pria tua berpakaian hitam itu. Sialan, gerakan anak ini terlalu aneh. Orang tua berbaju hitam memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia tidak dapat mengejar Ye Yunfei, dan dia tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatannya.
perasaan ini terlalu dirugikan. Aku akan menghitung sampai 3, jika kalian klan Chen tidak menyerahkan batu mimpi buruk dan sisa-sisa makam pemakaman langit, aku akan membunuh Chen Qingqing. Awalnya, dia diselamatkan oleh saya. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan acuh tak acuh. 1. Ye Yunfei mulai menghitung. Gila, merasakan niat membunuh Ye Yunfei yang kuat, Chen Qingqing menjadi pucat karena ketakutan pada saat ini. Seluruh tubuhnya gemetar, ingin mengatakan sesuatu tetapi hanya bisa membuat suara menderu yang aneh. Pada saat ini, dia mulai menyesalinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa mengingkari janji akan membawa konsekuensi yang begitu serius. Pencuri kecil, segera lepaskan Qingqing. Patriark Chen terkejut dan marah. Pria tua berpakaian hitam itu menunjukkan gerakannya dan mengejar Ye Yunfei dengan gila. Bersambung.